salam sehat dan tekun belajar. Marilah berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah konsep tekanan zat yang telah dipelajari terjadi pada makhluk hidup? Nah, akan kita bahas pada aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Nah, ini materi yang tekanan zat padat, cair, dan gas. Silahkan kalian ingat kembali. Ya. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Nah, tujuan pembelajarannya adalah mengaitkan teori tekanan zat dengan proses pengangkutan zat pada tumbuhan, tekanan darah manusia, dan proses pernapasan manusia. Konsep tekanan zat yang terdapat pada makhluk hidup. Yang pertama, pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Nah, kita tahu tumbuhan memiliki pembuluh angkut xilem yang mengangkut air dan floem yang mengangkut hasil fotosintesis. Nah, pengangkutan oleh xilem dari akar tumbuhan itu akan terjadi seperti pada gambar tersebut, ya. Jadi, air di lingkungan akar itu akan masuk melalui rambut-rambut akar, lalu kemudian ke korteks, lalu masuk endodermis, kemudian ke perisikel, lalu ke xilem akar, ke xilem batang, dan daun. Sambil diperhatikan ya bagian-bagian dari xilem pada akar. Nah, lalu yang kedua adalah pengangkutan hasil fotosintesis oleh pembuluh floem. Nah, air itu dapat naik ke batang dan daun karena adanya daya kapilaritas yang dipengaruhi oleh adanya gaya adesi dan kohesi molekul zat pada pembuluh xilem. Nah, naiknya air ke daun juga dipengaruhi oleh daya isap daun. Semakin banyak dan lebar daun, maka daya isapnya semakin tinggi. Sebab pada daun terjadi proses transpirasi dan fotosintesis yang membutuhkan air. Nah, pengangkutan hasil fotosintesis oleh floem ya dari daun ke bagian tubuh tumbuhan itu secara difusi. 2. Tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Nah, perhatikan animasi bagaimana darah keluar masuk dari jantung ya. Setelah jantung memompa berkontraksi, maka darah akan keluar dari jantung. Saat jantungnya berelaksasi, maka darah masuk ke dalam jantung. Nah, perhatikan juga bagian-bagian dari jantung tersebut yang terdiri atas bilik kanan, kemudian ada serambi kiri, ya, jadi ada 2, serambi kiri kanan, bilik kanan, dan kemudian bilik kiri. Kemudian arah darah itu mengalir. Ya. Nah, lalu ada pembuluh darah. Nah, ada vena pulmonalis, ada arteri pulmonalis. Nah, lalu bagaimana jantung itu berelaksasi dan berkontraksi? Nah, itu dapat dihitung tekanannya menggunakan alat mengukur tekanan darah yang disebut tensiometer atau sphygmomanometer. Perhatikan animasi penggunaan atau cara kerja dari tensiometer tersebut. Nah, pada proses pengukuran tekanan darah berlaku hukum Pascal yang berbunyi tekanan yang diberikan pada zat cair
dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Dengan demikian, tekanan darah yang berada pada bagian aorta akan sama dengan tekanan yang ada pada arteri atau pembuluh nadi yang ada di lengan atas atau bagian tubuh lainnya. Yang ketiga, tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Nah, perhatikan animasinya, bagaimana di situ sebuah alat bantu napas ventilator yang memasukkan oksigen ke dalam tubuh seseorang, lalu masuk ke sampai bagian paru-paru. Dan bagaimana paru-paru mengembang dan mengempis. Ya. Nah, di situ pasti terjadi perubahan tekanan gas, ya. Saat gas masuk, saat gas dikeluarkan. Nah, proses pernapasan manusia itu terdiri atas menghirup dan mengeluarkan, ya. Nah, di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus, itu bagian yang seperti gelembung-gelembung itu ya, terjadi pertukaran antara oksigen O2 dan karbon dioksida CO2. Nah, pertukaran tersebut terjadi secara difusi. Nah, apa itu difusi? Yaitu perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Nah, selesai materi kita. Untuk menguji pengetahuan kalian, kerjakanlah latihan soal yang Ibu kirim melalui Google Form. Terima kasih atas ketekunan kalian. Ingat, berdoalah setelah kalian belajar hari ini.